Halo Sobat Cyber, dimanapun Anda berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, dan dijauhkan dari COVID. Ingat, COVID belum berakhir, sebentar lagi mudik, jangan lupa syarat untuk mudik booster. Yang belum booster, silahkan booster. Sobat Cyber, kemarin kita melihat di media-media nasional, adik-adik mahasiswa melakukan demo tanggal 11 April di depan gedung DPR begitu, banyak tuntutan mereka. Kemudian salah satunya adalah menuntut agar ricuhnya data 110 juta orang Indonesia gitu yang setuju pemilu ditunda untuk dibuka. Nah, ini akan kita bahas. Data itu data apa sebenarnya? Dan kenapa ada 110 juta data? Kira-kira mungkin nggak ada 110 juta data netizen di media sosial yang bisa di-grab oleh sistem dan digunakan untuk melakukan analisis media sosial? Kita akan membahas, kita akan mengungkapkan data dan fakta apa yang terjadi dengan data-data yang ada di internet, yang ada di media sosial, yang ada di media online, yang kira-kira bisa digunakan untuk melakukan komparasi terhadap data 110 juta warga Indonesia yang setuju pemilu ditunda, yang disampaikan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Sobat Cyber, kita tahu bahwa Pak Presiden Jokowi sudah dengan jelas dan lugas mengatakan bahwa pemilu tetap dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. No option, tidak ada lagi celah, tidak ada lagi option untuk penundaan pemilu atau perpanjangan masa presiden dan lain-lain. Dan selesai, begitu. Tetapi yang jadi masalah sekarang adalah masalah pemilu sudah tidak ada masalah. Komisioner KPU, kemudian Bawaslu sudah dilantik, sudah melakukan kerjanya sekarang gitu, sudah mulai kerja. Tetapi yang jadi masalah adalah adanya pertanyaan besar begitu. 110 juta data yang diklaim oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan itu dipertanyakan oleh bukan hanya mahasiswa, hampir semua orang yang berkecimpung dengan data begitu. Kira-kira dari mana beliau bisa mendapatkan data ini? Dari mana beliau bisa menggrab data ini? Kemudian metodologi apa yang digunakan beliau untuk menggrab data-data ini dari internet? Nah, ini yang akan kita bahas. Kebetulan Ruang Cyber yang basisnya adalah organisasi CISREC, Lembaga Riset Keamanan Siber CISREC, begitu. Kita akan mencoba mengungkapkan fakta-fakta tentang suara-suara yang pro penundaan pemilu dan kontra penundaan pemilu ketika saat itu Pak Luhut menyampaikan bahwa ada 110 juta data warga Indonesia yang setuju pemilu ditunda. Sobat Cyber, kita tahu bahwa ketika kita akan mencari data di internet, baik itu di media online atau di media sosial, tentu kita membutuhkan sistem yang cukup bagus. Tidak bisa tuh kita hanya melakukan googling, kita nyari di Google, kemudian kita mengumpulkan orang-orang kira-kira siapa ya yang pro terhadap pemilu ditunda dan siapa yang kontra terhadap pemilu ditunda. Tidak bisa seperti itu, begitu. Harus ada satu sistem, namanya adalah open source intelligence, begitu. Di dalamnya nanti ada analisis SNA, social network analysis, begitu, yang bisa memetakan hasil grabbing data itu bagaimana akan dianalisis. Nah, kita juga melakukan itu. Kita melakukan grabbing terhadap data-data yang ada di internet. Kebetulan yang bisa kita ambil dengan relatif lebih mudah adalah data-data yang ada di media sosial Twitter dan media-media online. Kenapa? Karena sifatnya adalah terbuka.
Kalau sifatnya terbuka, artinya kita bisa mengambil dengan sistem yang kita miliki. Kita bisa mengambil tanpa perlu izin, tanpa perlu leveling security, atau kita perlu menggunakan perizinan API, Application Programmable Interface, yang ribet begitu untuk mengambil data tersebut gitu. Jadi tidak perlu gitu. Jadi kita bisa langsung mengambil dari media online dan Twitter, karena semua orang juga bisa melihat begitu. Nah, beda ceritanya ketika yang mau kita grab adalah informasi yang berasal dari media sosial yang saat ini sistemnya tertutup. Contohnya adalah Facebook dan keluarganya, yaitu dari Facebook, kemudian Instagram, kemudian apalagi ya, Facebook, Instagram, ya Facebook dan Instagram ya, kalau Meta ya, sekarang namanya Meta gitu. Itu ngambilnya itu butuh connect langsung ke sistemnya Facebook, butuh connect langsung ke sistemnya Instagram gitu. Yang sebenarnya sejak kasus Cambridge Analytica, ingat ya, dulu ada 61 juta data yang ternyata diambil dari Facebook begitu, tanpa izin dari usernya, dan digunakan untuk proses politik, dan akhirnya ketahuan, dan akhirnya di-sue oleh banyak negara gitu, digunakan untuk di Inggris dan di Amerika. Akhirnya terjadi skandal besar Facebook ini, sehingga akhirnya Facebook mulai menutup data-data yang ada di platformnya, tidak bisa sembarangan digunakan oleh pihak ketiga gitu. Sehingga saat ini susah sekali aplikasi-aplikasi open source intelijen untuk mendapatkan akun dari Facebook atau Instagram, kecuali kalau misalkan sistem ini sudah memiliki akun yang memfollow gitu, atau menjadi teman terhadap akun-akun yang mau dimonitor. Kalau itu ya memang bisa, karena kita bisa membaca isi uploadan dari teman kita. Tetapi berapa jumlahnya? Ya masa iya kita punya teman sampai 110 juta gitu, atau sampai 100 juta gitu. Iya sih, pengguna aktif Facebook itu sekitar 100 juta gitu di Indonesia. Pengguna usernya itu sekitar 130 juta. Instagram itu sekarang 85 sampai 100 juta, udah mau mendekati 100 juta. TikTok pun juga sekarang udah mulai mendekati hampir 100 juta gitu. Cukup besar begitu. Tetapi kembali lagi, untuk mengambil data dari platform ini tidak mudah. Dan saya sudah melakukan pencarian, searching gitu, belum menemukan ada platform open source intelijen yang bisa dengan free, dengan mudah melakukan grabbing data dari Facebook atau Instagram ini. Alternatif lainnya apa? Mungkin dari YouTube, karena YouTuber Indonesia memang cukup banyak. Tapi YouTube adalah media sosial dengan data yang unstructured. Artinya apa? Datanya data video, datanya audio. Artinya kalau mau menggrab informasi dari YouTube, sistem ini harus memiliki kekuatan yang sangat luar biasa hebat begitu, karena video ini nanti akan diekstrak menjadi teks begitu, dan dari teks itu akan dianalisis sehingga ditemukanlah teks-teks yang bisa dilihat sentimennya positif atau negatif terhadap isu tertentu gitu. Kalau cuma 1, 2, 10, 1000 gitu, mungkin masih make sense gitu, masih masuk akal gitu. Tapi kalau sampai jumlahnya 100.000, sejuta video, atau bahkan 100 juta video, saya nggak kepikiran tuh bagaimana cara menggrab video sebanyak itu, kemudian mengekstraknya menjadi data yang structure, menjadi teks, dan untuk dianalisis begitu. Oleh karena itu, Sobat Cyber, akhirnya banyak pertanyaan kepada Pak Luhut ini. Pak, data yang Bapak klaim ada 110 juta warga negara Indonesia yang pro terhadap penundaan pemilu, itu dari mana? Begitu. Ya memang tidak salah, karena memang ini adalah tanda tanya besar. Saya pun juga bertanya-tanya begitu, dari mana? Karena ketika kita melakukan grabbing data di internet begitu,
Itu susah sekali, tidak bisa kita ngambil sampai 1 juta aja nggak bisa gitu. Bahkan data kita data yang bisa kita ambil itu dari Twitter itu hanya sekitar 117.746 itu dari tweet, replay, dan retweet begitu, dan dari media online itu ada 11.868 itu dari sistem yang kita miliki. Nah, sistem OSIN ini beda-beda, dengan menggunakan keyword yang berbeda, hasilnya bisa berbeda begitu. Walaupun perbedaannya tentu saja tidak signifikan. Sistem yang kita gunakan, sistem yang Drone Emprit gunakan, sistem yang Lab 45 gunakan, sistem yang IMM gunakan begitu. Pola kerjanya, algoritmanya mirip-mirip begitu, tetapi analisisnya berbeda. Tetapi sumber datanya itu satu. Sumber datanya ya itu saja sebenarnya begitu. Jadi kalau kita bisa melakukan grabbing terhadap 117.000 cuitan yang ada di Twitter begitu, mungkin sistem OSIN lain kurang lebih ya sekitar segitulah gitu. Tidak akan sampai berkali-kali lipat sampai 500.000 atau sampai 1 juta gitu, atau sampai 110 juta. Dan ini tidak mungkin kalau diambil semua dari Twitter. Kenapa? Karena pengguna Twitter di Indonesia itu hanya sekitar 15 juta gitu. Dan tentu saja tidak semua pengguna Twitter peduli terhadap politik. Tidak semuanya ngomongin masalah penundaan pemilu begitu. Sehingga untuk mendapatkan angka 110 juta data orang yang setuju pemilu ditunda itu memang menurut saya kalau saya agak susah gitu, agak mustahil bisa kita dapatkan. Oke, karena kita sudah berbicara data, tentu saja kita akan memberikan data hasil riset kita begitu. Kita akan memberikan data apa adanya tanpa ditutup-tutupi, tanpa ada editan gitu. Ya ini adalah yang diambil oleh sistem kita gitu, kemudian diolah dan dibuat reportnya begitu. Kita lihat isu konflik penundaan pemilu ini kita grab gitu informasi ini dari periode 15 Februari sampai dengan 15 Maret 2022. Jadi periode ketika Pak Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan ada 110 juta data masyarakat Indonesia yang pro terhadap penundaan pemilu begitu. Kalau tidak salah, beliau diundang di podcastnya Om Deddy Corbuzier itu tanggal 11 ya kalau nggak salah ya, 11 Maret tahun 2022 begitu. Sehingga kita ngecek antara tanggal 15 Februari sampai 15 Maret 2022 gitu. Awalnya saya mengharapkan bisa dapat ratusan juta ini data nih gitu yang bisa kita ambil. Ternyata nggak bisa tuh, udah mentok-mentok nih sistem kita kerja siang malam gitu mengumpulkan data-data ini, dan ternyata hasilnya hanya sekitar 117.000 data dari Twitter dan sekitar 11.000 data dari media online. Latar belakang tadi sudah kita bahas, tidak perlu kita perpanjang gitu. Ini ringkasan analisisnya. Jadi selama 15 Februari sampai 15 Maret 2022 gitu, data yang terpantau fluktuatif, perolehan totalnya itu sekitar 129.344 hanya data gitu. Ini kita tidak berbicara orang ya, karena apa? Karena kalau kita berbicara di internet bisa jadi yang tweet gitu, yang mencuit itu bukan organik manusia gitu, bisa aja dia robot gitu, atau bisa sistem, atau bisa buzzer dan lain-lain gitu. Nah, data tersebut terdistribusi dalam media online sebanyak
sebanyak 11.868 pemberitaan. Kemudian di cuitan dalam lini masa Twitter itu sekitar 117.476 tadi sudah kita bahas gitu. Kemudian isu terbesar pada periode ini tertuju pada usul mengenai penundaan pemilu 2024. Kemudian ada beberapa figur, nanti akan kita lihat data-datanya yang kita dapatkan gitu. Ini ringkasan sedikitnya gitu. Figur yang terekam mengeluarkan pernyataan pro penundaan pemilu, Ketua Umum PKB Pak Muhaimin Iskandar, kemudian ada Pak Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan begitu, dan beberapa aktor lainnya. Kemudian figur yang kontra penundaan pemilu di sini ada AHY, kemudian ada beberapa tokoh lainnya juga gitu. Kemudian kita juga melakukan pemetaan terhadap organisasi yang dalam periode 15 Februari sampai dengan 15 Maret 2022 ini yang menolak atau setuju terhadap penundaan pemilu. Nah, ini pergerakan data secara keseluruhan, grafiknya. Ini tadi sudah kita bahas. Jadi ada data yang kita ambil adalah hanya dari Twitter dan dari news, dari media online. Kenapa? Ya karena ini yang bisa kita ambil gitu. Nggak bisa. Saya nyoba ngambil dari Facebook, nggak bisa. Bisa pun paling hanya dihitung puluhan begitu. Nggak valid kalau kita gunakan untuk melakukan analisis gitu. Instagram pun juga paling bisa dapat 10, 100 begitu. Atau maksimal 1000 lah kalau maksain lah gitu. Dan menurut saya tidak valid untuk digunakan untuk melakukan analisis gitu. Sehingga kita hanya mengambil data Twitter dan media online. Nah, ini presentasi data yang pro dan kontra gitu di online news dan Twitter tentang penundaan pemilu. Ternyata gitu, yang kontra itu lebih besar daripada daripada yang pro gitu. Yang setuju itu ternyata lebih sedikit daripada yang menolak. Yang menolak penundaan pemilu itu ternyata totalnya ada 80,25%. Kemudian yang setuju ditunda itu adalah 19,75% gitu. Nah, ini ada juga kita dapatkan isu yang pro, kemudian isu kontra, kemudian ada isi di medianya dan di Twitternya begitu. Nah, ini lebih detailnya di sini. Di sini kita lihat di perbandingan antara di online news dengan di Twitter gitu. Kalau di online news itu yang setuju itu lebih banyak gitu. Ini ada 23,10% dan yang menolak itu ada 76,90% gitu. Tapi di Twitter yang menolak itu jauh lebih banyak, ada 83,60% dan yang setuju itu adalah 16,40% begitu. Nah, hal ini menunjukkan sebenarnya lebih banyak masyarakat yang tidak setuju pemilu ditunda daripada pemilu ini ditunda gitu. Artinya apa? Ya sudahlah, penundaan pemilu itu menurut sebagian besar masyarakat yang ada di online begitu, baik di media online ataupun di Twitter begitu, mereka tidak setuju terhadap penundaan pemilu. Nanti akan kita lihat apa kira-kira kenapa kok mereka tidak setuju. Nah, ini komposisi isu keseluruhan online news dan Twitter gitu yang bisa terekspos gitu dari sistem gitu. Ini adalah beberapa isu-isu gitu yang banyak kita analisis begitu. Kebetulan sistem kita menggunakan machine learning gitu. Jadi kita menggunakan artificial intelligence gitu untuk melakukan analisis terhadap data-data yang kita dapatkan. Nah, ini antara lain pemilu ditunda dengan alasan ekonomi negara belum stabil begitu. Kemudian Luhut disebut sosok di balik penundaan pemilu. Penundaan pemilu disebut coreng konstitusi gitu. Ini banyak sekali. Muhammadiyah tolak wacana pemilu 2024 ditunda.
gitu. Kemudian ada isu people power jika terjadi penundaan pemilu. Nah, ini isu-isu yang bisa kita grab dari media online dan dari Twitter. Ini komposisi isu keseluruhan online dan Twitter gitu. Tadi apa namanya sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian, nah ini kita juga bisa mendapatkan top persen isu konflik penundaan pemilu begitu. Nah, ini ada tokoh-tokoh yang kontra penundaan pemilu dan ini adalah tokoh-tokoh yang pro penundaan pemilu begitu. Ini kita dapatkan dari sistem. Jadi yang tokoh kontra itu ada Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY gitu. Itu ada, ini kita di media online ya gitu. Itu ada 1420 artikel begitu yang isinya adalah artikel yang di dalamnya ada Mas AHY gitu yang mengatakan bahwa menolak adanya penundaan pemilu gitu. Kemudian ada Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh, kemudian ada Ketua DPR RI Lanyala Mahmud Mataliti, kemudian ada Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, kemudian ada Pak Yusuf Kalla, ada Direktur Eksekutif LSI, ada politikus PKS, ada Wakil Ketua Umum Partai Gelora Pak Fahri Hamzah, ada Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Bapak Mardhani Alisera gitu. Kemudian ada juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Pak Ujang Komarudin. Nah, yang pro terhadap penundaan pemilu, ini ada Ketua Umum PKB Pak Muhaimin Iskandar, kemudian ada Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan, kemudian ada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini jumlah artikelnya ada 3.892 ini Pak Muhaimin Iskandar gitu. Pak Luhut itu sebenarnya hanya sekitar 1.118 artikel yang ada di media pada range waktu kita melakukan riset ini ya gitu. Kemudian ada Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto, kemudian ada Ketua Umum PBNU, kemudian ada Wakil Ketua PKB, kemudian ada Pak Menteri Investasi Kepala BKPM Pak Bahlil Lahadalia, kemudian ada Ketua Kobar Kota Banjarmasin, kemudian ada Deklarator Nasional Obat Sehat MP Sinurat, dan ada Ketua Sanggar Bina Sakti Ida Bagus Suryamiasa. Ini tokoh-tokoh top person begitu terhadap isu konflik penundaan pemilu yang ada di media. Nah, ini dari tokoh-tokoh itu sebenarnya bisa kita petakan juga gitu. Tokoh pro dan kontra yang benar-benar strong gitu, yang memang sangat keras berbicara ingin menunda pemilu atau ingin menolak penundaan pemilu begitu. Nah, ini bisa kita lihat, kita buat chart gitu yang strong dan pro penundaan pemilu. Di situ ada tokoh-tokohnya Pak Muhaimin Iskandar, Pak Luhut Binsar Panjaitan, kemudian Kepala BKPM begitu. Kemudian yang strong tapi kontra penundaan, di situ ada Mas AHY, ada Ibu Puan, ada Pak Yusuf Kalla gitu. Yang kontra tapi agak-agak weak gitu, agak lemah gitu, itu ada Pak Direktur Eksekutif LSI Pak Diyadi Hanan gitu. Kemudian ada yang pro penundaan tapi lemah, ada Pak Wakil Ketua PKB dan Ketua Golkar Pak Erlangga Hartarto. Nah, ini juga bisa kita grab statement tokoh-tokoh pro penundaan gitu, apa yang dikatakan oleh Pak Ketua Umum PKB, apa yang dikatakan oleh Pak Ketua Ketumpan begitu, ada Pak Luhut begitu. Ini ada pernyataan-pernyataan yang kita analisis, kita ambil dari media. Jadi data yang diambil benar-benar data real begitu yang kita grab dari internet gitu. Contohnya misalkan Pak Ketua Umum PKB Pak Muhaimin Iskandar, ya masihlah usul penundaan pemilu, belum berubah sikap, kita juga taat konstitusi, jadi usulan kan dalam koridor konstitusi gitu, kita masih menunggu ketum-ketum parpol, tentu saja lobby-lobby, kalau ketemu ngobrol gitu aja gitu. Nah, ini pernyataannya. Kalau Pak Zulkifli Hasan, beberapa alasan yang membuat saya setuju pemilu diundur, pertama ini dan lain-lain begitu. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang ada.
Ini kita kumpulkan beberapa gitu statement dari tokoh pro penundaan. Kemudian ada juga statement dari tokoh kontra penundaan gitu. Misalkan Mas AHY gitu. Penundaan pemilu 2024 yang disuarakan beberapa pihak merupakan wacana yang tidak logis karena bertentangan dengan konstitusi dan demokrasi gitu. Kemudian ada Ketua Umum Partai Nasdem, ini semuanya ini kita ambil real dari internet. Jadi data yang kita sampaikan benar-benar data yang real dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Selanjutnya ini ada 20 tokoh lainnya yang menyatakan kontra penundaan pemilu gitu. Ini ada ternyata banyak juga tokoh-tokoh yang menyatakan kontra penundaan pemilu, mulai dari Pak Denny J.A., Wakil Ketua Umum P3 gitu. Kemudian Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Pak Burhanuddin Muhtadi dan lain-lain begitu. Ini ada tokoh-tokohnya. Kemudian ini banyak ya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Jimli Asidik juga mengatakan hal yang sama. Kemudian nah ini adalah pemetaan pro dan kontra 30 organisasi terkait penundaan pemilu. Nah, ini juga bisa kita lihat di dalam gambar ini bahwa yang strong dan kontra itu memang banyak gitu. Ada PKS, ada Indonesia Political Opinion gitu. Kemudian ada Partai Demokrat, ada Prodem dan lain-lain, ada PSI begitu. Kemudian yang strong dan pro penundaan pemilu, ada PKB, ada PAN, ada Partai Golkar begitu. Ini yang pro tapi weak, ada NU. Nah, ini ada 10 organisasi pro penundaan pemilu 2024. Kita juga petakan beberapa organisasi yang pro terhadap penundaan pemilu. Ada ini ada 10 ya, ada 10 besar begitu. Ada PKB, Golkar, Kemenko Marves, ada PAN, ada Kobar begitu. Kemudian ada juga Kementerian Investasi, Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, MKGR Partai Golkar, kemudian ada Aliansi Mahasiswa Jateng, ada Sanggar Bima Sakti, dan Gerakan Rakyat Cinta Demokrasi. Kemudian juga ada 71 organisasi kontra penundaan pemilu 2024. Mulai dari P3, PDIP, LSI, Partai Demokrat, Muhammadiyah gitu. Ini juga kita buat intisari dari organisasi-organisasi pernyataan yang dikemukakan oleh organisasi-organisasi yang kontra terhadap penundaan pemilu. Ini ada banyak. Kalau misalkan mau tahu lebih detail nanti bisa silahkan chat di chat YouTube gitu, atau bisa DM di media sosial Ruang Cyber. Oke, ini banyak sekali nih, gitu. Kemudian redaksi media. Ini kalau kita lihat komposisi dari media begitu, yang positif terhadap penundaan pemilu dari mulai Indonesia Today, kemudian ada airmall.co begitu. Itu dari Indonesia Today itu 332 yang positif, kemudian 609 yang negatif, dan netralnya 78. Kompas TV 68 yang positif. Positif itu artinya setuju pemilu ditunda gitu, dan 122 negatif gitu, kontra terhadap penundaan pemilu, dan 10 netral. Juga ada Republika, ada Detik, ada Viva, dan dari Genpi. Kemudian kita juga membandingkan isu-isu yang ada di media massa dan media sosial begitu. Ini beberapa isu yang ada gitu.
Misalkan kalau di media massa itu isunya Luhut disebut sosok di balik penundaan pemilu begitu. Itu isu yang ada di media massa gitu. Tapi kalau di media sosial isunya misalkan penundaan pemilu tidak diatur dalam konstitusi gitu. Atau ada pernyataan AHY, penundaan pemilu bukan harapan rakyat gitu. Atau ada petisi tolak penundaan pemilu 2024. Kemudian ini analisis jejaring, social network analysis begitu, dari akun-akun yang kita grab gitu, informasi-informasi yang kita grab, kemudian kita petakan gitu, baik dari Twitter ataupun dari media online begitu. Nah, di sini kita melakukan query, kita melakukan searchingnya itu, query-nya itu adalah pada datanya kita ambil. Tadi sudah kita jelaskan 15 Februari 2022 sampai 15 Maret 2022 begitu. Nah, query itu adalah keywordnya gitu, adalah tentang pemilu, or itu atau gitu. Pokoknya yang ada kata-kata pemilu, kemudian ada kata-kata pemilihan umum, ada kata-kata pilpres, atau ada kata-kata pemilihan presiden. Nah, itu yang kita ambil. Ada 4 kata itu. Dan gitu. Kemudian ada harus ada kata-kata diundur atau dibatalkan atau ditunda atau penundaan, kemudian atau pengunduran atau menunda gitu. Jadi kombinasi antara query itu dari kata kunci itu. Nah, dari kombinasi kata kunci itulah yang tadi kita dapatkan ada sekitar 117.000 tweetan gitu dari Twitter gitu, dan 11.000 dari media online gitu. Nah, dari sini kemudian kita petakan tokoh-tokoh mana yang paling banyak ngomong begitu. Nah, ini kalau kita ngerti grab gitu, grab teori gitu, kita bisa melihat dot yang besar ini adalah mereka yang paling banyak berbicara tentang isu tertentu gitu. Nah, di sini ada @msaid_didu, kemudian ada Mas Piu aja, kemudian ada Koran Tempo gitu. Ini yang gede-gedenya gitu. Di Mas Said Said Didu itu ada alasan menunda pemilu, 1, permintaan banyak pihak, kalau sudah bertanya ke seluruh rakyat, 2, dan lain-lain lah gitu. Kemudian Mas Piu aja itu tegas, Muhammadiyah tolak wacana pemilu 2024 ditunda gitu. Kemudian Koran Tempo, Presiden Jokowi diminta segera menanggapi manuver sejumlah politikus mengusul penundaan pemilu 2024 gitu. Ini kalau kita buka gitu, ini lebih detail lagi gitu. Jejaringnya bisa kita pantau. Nah, ini tabel pro kontra dari SNA gitu, dari Social Network Analysis gitu. Yang pro itu ada akun namanya Uyokbek gitu, ada akun Glorako, ada akun Yahya C. Stakuf, ada akun Seruni Puspa Alam gitu, dan lain-lain. Yang kontra ada msaid_didu, Mas Piu aja, Eko Sokraik gitu, ada Ulil, ada Lukman Saifuddin, dan lain-lain begitu. Nah, ini kalau mau dibuka semuanya juga bisa gitu. Jadi kita nggak cuma ngambil, misalkan nggak ngambil 10 gitu, kita mau ngambil 1000 gitu, atau kita mau ngambil 100.000 gitu, akun-akun mana saja sih ya bisa aja gitu, karena datanya memang ada dan real. Nah, ini gambaran ekspresi di media sosial Twitter. Sistem kita cukup detail gitu. Jadi kita melakukan gambaran ekspresi dari waspada, percaya, kecewa, ragu-ragu, takut, bahagia, sedih, dan kaget gitu. Nah, ini semua yang melakukan analisis adalah mesin gitu. Kita ngajari mesinnya, kemudian mesinnya melakukan analisis terhadap data-data yang ada.
Nah ini alasan pro terhadap penundaan pemilu 2024 di Twitter gitu. Ini alasan pro, alasan paling banyak gitu. Itu 42,38% itu saat ini Indonesia pandemi COVID-19. Jadi ini alasan yang paling banyak digunakan orang ketika berbicara masalah penundaan pemilu. Kemudian ada perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi. Kemudian klaim memiliki big data berisi suara rakyat ingin pemilu ditunda gitu. Nah ini juga ternyata menjadi salah satu alasan kenapa ada yang pro terhadap pemilu ditunda gitu. Bahwa ada big data. Nah, kenapa konten ini dibuat? Karena memang kita mau berbicara masalah big data gitu. Karena ketika kita berbicara masalah big data, kita melakukan grabbing terhadap data gitu. Artinya kita memiliki data tersebut. Data itu disimpan di server kita. Yang kapanpun itu bisa kita buka, bisa kita ungkap, bisa kita lihat ulang. Begitu, karena disimpan di dalam satu sistem. Sehingga sebenarnya kalau kita melakukan dengan benar, tidak perlu takut bahwa data ini nanti akan hilang atau data ini nanti akan terekspos dan lain-lain. Enggak gitu, karena data yang real dan benar-benar ada itu bisa dilihat kapanpun kita mau begitu, karena data-datanya real dan data-datanya ada. Kalau ditanya data dari ruang cyber, data kita cuma 117.000 gitu. Kalau mau tanya tiap detail 117.000 itu ada kita gitu, bisa kita berikan dari 117.000 data itu, satu persatu bisa kita berikan. Isi tweetnya apa, menggunakan gambar apa, kapan dia tweet, ini retweet apa tidak, akunnya siapa gitu. Itu semua bisa kita jelaskan dengan baik begitu. Tapi hanya 117.000 kemampuan sistem yang kita miliki. Sebenarnya bukan kemampuan sistem, tapi data yang ada di internet yang ngomongin masalah itu gitu. Sebenarnya kalau di internet ada 1 juta data, itu pun bisa kita grab. Dan Mas Ismail Fahmi pasti juga bisa nge-grab gitu. Kemarin saya ngobrol dengan beliau gitu, Mas, bagaimana ini Mas gitu ya mustahil nyari 1 juta data aja susah gitu. Bagaimana kita mau nyari lebih dari 100 juta data gitu. Impossible kalau menurut kita gitu, menurut saya dan Mas Ismail Fahmi gitu, agak impossible gitu. Kalau nggak mau dibilang impossible, agak impossible gitu, karena memang susah sekali mengumpulkan data sebanyak itu. Itu yang 110 juta itu yang setuju loh. Berarti yang nggak setuju berapa? Berarti kan lebih banyak lagi. Berarti data yang di-grab harusnya lebih dari 110 juta gitu. Wah, saya nggak kebayang tuh dari mana ngambilnya. Kemudian di sini juga ada alasan kontra terhadap penundaan pemilu. Jadi penundaan pemilu bisa menghilangkan demokrasi. Itu yang paling banyak digunakan oleh orang-orang yang kontra terhadap penundaan pemilu. Kemudian ada melanggar konstitusi, itu ada 27%. Kecewa dengan rezim pemerintah saat ini ada 13% gitu. Kemudian ada berpotensi kembali ke masa Orde Baru gitu. Ini ada persentasinya juga ada gitu. Nah, ini beberapa sampel cuitan pada Twitter. Ini dari 117.000 data tadi, ya sekali lagi itu semua ada gitu. Ini kita sampaikan beberapa sampelnya. Ada sentimen positif begitu, ada juga yang sentimen negatif. Kemudian ada juga isu-isu strategis gitu yang kita analisis dari data yang kita dapatkan gitu. Contohnya misalkan pakar UGM pertanyakan metode big data Luhut, rakyat ingin tunda pemilu begitu, dan lain-lain. Kemudian ini ada kita juga bisa mengidentifikasi buzzer pada Twitter begitu. Ini ada 10 buzzer tertinggi gitu. Buzzer itu bukan berarti bahwa jelek ya gitu, atau buzzer dibayar ya, enggak gitu. Ini yang pertama kali melakukan posting begitu, yang banyak mencuit dari awal, yang banyak bikin topik dan lain-lain gitu. Ini dari oposisicerdas.com, nama akunnya adalah Oposisi Cerdas. Kemudian ada Bati Bakomstra, saya juga nggak tahu itu. Ada CPNN.com, kemudian ada Berita Politik, itu ada konten Islam_com, nama akunnya. Kemudian ada Isu 66,
Di sini kita di keterangannya ada kita bilang buzzer dan ada portal media gitu. Kalau CPNN udah pasti portal media. Ada David Gosal, kemudian ada Tempo.co, kemudian ada Gatot Suhiro, ada Berita Satu, dan ada Gelora News gitu. Nah ini total cuitannya, dan ini cuitan yang berdasarkan topik tentang penundaan pemilu. Ini followernya, followingnya, dan lain-lain begitu. Ini semuanya lengkap. Kemudian ini ada influencer pada Twitter begitu yang melakukan retweet, yang melakukan posting ulang dan lain-lain. Ini juga teridentifikasi. Ini kita hanya mengambil 10 besar. Kalau kita mengambil 200 besar juga bisa gitu. Mau ngambil 500 besar juga bisa. Mau ngambil 1000 besar juga bisa gitu. Tapi nggak cukup ini waktunya kalau sampai 1000 besar orang yang menjadi influencer gitu. Dalam topik ini ya pasti nggak cukup waktunya. Nah ini tabel-tabel tren kata kunci gitu, penundaan presiden, partai Jokowi dan lain-lain. Ini tren tagarnya, pemilu 2004, tolak tunda pemilu, tolak penundaan pemilu, head Jokowi, ada Puan Negarawan dan lain-lain. Nah ini tren perbandingan data. Nah ini kita lihat sebelum kita melakukan grabbing terhadap data ini, kita juga mengecek tanggal 15 Januari sampai 14 Februari itu sebenarnya ada berapa data sih yang ngomongin masalah penundaan pemilu ini gitu. Ternyata nggak banyak gitu. Ternyata total datanya itu hanya sekitar 608 gitu. Kemudian sentimen positif 218, sentimen negatifnya 330, sentimen netralnya ada 60 gitu. Jadi walaupun mundur sampai 2 bulan sebelumnya gitu, sebelum Pak Luhut ngomong ada 110 juta data, itu juga datanya sangat kecil sekali gitu yang membicarakan masalah penundaan pemilu ini. Bahkan lebih banyak orang ngomongin masalah minyak goreng ya. Saat itu ya susah banget orang nyari minyak goreng gitu. Sekarang banyak orang ngomongin masalah BBM dan lain-lain. Nah, jadi kesimpulannya gitu, ini karena kita buat tanggal 15 Maret gitu, saat itu penundaan pemilu masih bergulir gitu. Sekarang udah nggak ada ya, nggak ada lagi penundaan pemilu, udah finish gitu. Nah, kemudian banyak pakar, pengamat politik, akademisi berbicara tentang penundaan pemilu ini. Kemudian terkait pro dan kontra isu penundaan pemilu 2024, ternyata lebih didominasi oleh yang kontra. Kalau dari data kita gitu. Dan data ini siap untuk diaudit. Silahkan kalau mau dilihat gitu. Jadi ada 80,25% yang kontra terhadap penundaan pemilu dan 19,75% yang pro terhadap penundaan pemilu. Gitu. Data itu diolah dari media online news dan Twitter. Kalau kita pilah-pilah, tadi sudah kita bahas di depan gitu, bahwa kalau dipilah-pilah ya yang media online itu kontranya itu 76,90% gitu. Kemudian kalau di Twitter itu 83,60% yang kontra. Kalau yang pro media online ada 23,10% dan yang kontra itu 16,40%. Jadi begitu Sobat Cyber, bahwa data big data gitu, 110 juta orang yang setuju penundaan pemilu. Kalau dari hasil riset kita, saya masih nggak nemu itu dari mana begitu. Sehingga memang lebih baik kalau Pak Luhut gitu loh, dengan etikat baik memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia, karena tidak hanya mahasiswa saja gitu. Saya pikir hampir semua masyarakat Indonesia menunggu apakah big data yang disampaikan Pak Luhut itu benar-benar data yang valid dan bisa diverifikasi. Karena kalau tidak, ditakutkan ini menjadi hoax begitu. Nah, kalau misalkan pejabat negara begitu menyampaikan informasi yang sifatnya hoax gitu dan ternyata membuat gaduh
negara kita ya kurang baik kalau menurut saya. Jadi solusi yang terbaik adalah disampaikan dengan baik. Mungkin saya salah, mungkin ada teman-teman yang lain salah gitu, sehingga kita tidak bisa melakukan grabbing terhadap 110 juta data tersebut begitu. Ya nggak apa-apa. Wajar kalau misalkan sistem itu tidak sempurna begitu, sistem itu tidak perfect gitu, wajar gitu. Dan kita akan menerima dengan lapang dada. Oh ya, ternyata data hasil analisa kita, data hasil riset kita ternyata salah gitu. Dan yang benar adalah mungkin adalah punya Pak Luhut begitu. Kalau misalkan Pak Luhut bisa menyampaikan data ini kepada masyarakat. Dan menurut saya, kalau kita berbicara masalah aturan hukum yang ada di Indonesia, gitu, ketika pejabat negara atau institusi negara menyampaikan suatu informasi, gitu, adalah hak dari masyarakat untuk bertanya terhadap informasi tersebut. Begitu. Kita memiliki KIP, Komisi Informasi Pusat, begitu. Kita punya undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut. Semua informasi itu bisa diketahui oleh rakyat kecuali informasi yang dikecualikan gitu. Nah, informasi dikecualikan itu apa? Informasi berbau intelijen, keamanan negara, kemudian dan lain-lain ada di aturan undang-undangnya gitu. Itu bisa dicek begitu. Dan ketika kita menyampaikan informasi yang tidak valid gitu, atau misalkan informasi yang ternyata itu bukan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan gitu, ya menurut saya kita harus hati-hati gitu. Jangan-jangan informasi tersebut adalah informasi hoax gitu. Dan sebenarnya pun kalau ternyata misalkan Pak Luhut mendapatkan informasi dari stafnya dan ternyata stafnya memberikan informasinya bukan informasi yang real begitu, ya menurut saya minta maaf sih nggak ada masalah ya gitu. Kita masyarakat Indonesia kan masyarakat yang pemaaf gitu, jadi pasti akan dimaafkan. Kalau saya pribadi pasti akan memaafkan. Semua orang mungkin bisa khilaf, semua orang pasti bisa khilaf gitu. Ketika kita berbicara, kadang-kadang kita juga punya salah gitu. Oke, Sobat Cyber, sampai di sini saja. Panjang sekali ini konten kali ini karena penuh dengan data gitu, tetapi tidak ada maksud sama sekali untuk menjatuhkan siapapun, tidak ada sama sekali untuk mendiskreditkan siapapun. Kita hanya berbicara masalah fakta, teknologi, kita berbicara bagaimana sistem open source intelijen ini bekerja, begitu, bagaimana pemetaannya, data-data apa yang bisa kita ambil, data-data apa yang bisa kita dapatkan, dan data-data apa yang bisa kita olah, sehingga kita bisa menyampaikan informasi ini ke publik atau orang yang membutuhkan. Kalau Sobat Cyber senang dengan konten ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Kalau misalkan ingin informasi-informasi ruang cyber ini diketahui duluan oleh Sobat Cyber, jangan lupa klik tombol loncengnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi, sehat terus, salam Cyber Indonesia.